Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan wilayah mencakup Sabang hingga Merauke. Namun terkadang Indonesia tidak begitu memperhatikan beberapa wilayahnya yang terletak di pinggiran atau perbatasan. Akibatnya, banyak wilayah ini yang diklaim dan disengketakan negara lain. Sebut saja Malaysia yang sering membuat Indonesia menjadi gerah. 5 wilayah yang ada di Indonesia ini pernah diklaim oleh negara lain. Beberapa jatuh ke negara lain menjadi negara sendiri dan ada yang berhasil mempertahankan. Berikut wilayah yang pernah diklaim dan hilang tak pernah kembali. 1. Pulau Sipadan. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau yang dulunya milik Indonesia, namun mendadak diklaim Malaysia menjadi wilayahnya. Kasus ini sempat menjadi isu besar dan membuat hubungan dua negara memanas dengan cukup lama. Akhirnya kasus ini dilimpahkan pada Mahkamah Internasional untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikannya. Indonesia kalah dalam persidangan itu. Hal itu terjadi karena Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau dengan baik. Negara tetangga kita ini berhasil membangun resort hingga Pulau Sipadan menjadi tujuan wisata yang unggul. Sebelumnya, Pulau Sipadan hanyalah pulau kosong yang ditelantarkan oleh Indonesia. 2. Pulau Ligitan. Kelemahan argumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia mengakibatkan Pulau Ligitan bernasib sama dengan Pulau Sipadan. Pulau dengan luas hanya 8 hektar ini akhirnya jatuh ke pelukan Malaysia setelah memenangkan sidang di Mahkamah Internasional. Jika saja Indonesia lebih pandai berargumen, maka kedua pulau ini masihlah menjadi wilayah NKRI. 3. Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas mencapai 15.235 km persegi. Di wilayah yang hanya dipenuhi oleh lautan ini terdapat sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah banyaknya kandungan minyak mentah yang sangat melimpah. Itulah mengapa Indonesia dan Malaysia kerap mengalami sengketa. Pasalnya, Malaysia juga ingin mendapat wilayah yang kaya akan minyak. Mereka menganggap jika wilayah itu milik negaranya, namun Indonesia dengan segala cara akan terus mempertahankan wilayah ini. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran, agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan. 4. Kepulauan Natuna. Indonesia mulai naik pitam saat wilayah Kepulauan Natuna yang menjadi bagian Kepulauan Riau ini mendadak muncul dalam wilayah Laut Cina dalam peta terbaru yang mereka keluarkan. Klaim sepihak ini membuat Indonesia marah, apalagi beberapa saat lalu Cina juga melakukan klaim terhadap Kepulauan Paracel yang merupakan wilayah Filipina. Pemerintah Indonesia telah melakukan protes terhadap klaim sepihak ini, namun pemerintah Cina tidak menanggapinya. Bahkan paspor baru yang dimiliki warga Cina, Kepulauan Natuna masuk dalam gambar wilayah Cina. Saat ini pemerintah Indonesia terus mengusahakan perundingan agar sengketa ini tidak sampai menuju Mahkamah Internasional. 5. Timur Leste. Membahas Timur Leste atau Timur Timur sama halnya membuka luka lama yang telah lama hilang. Wilayah ini dulunya memang wilayah Indonesia, namun setelah jejak pendapat, Timur Leste menjadi bagian negara tersendiri lepas dari NKRI. Awalnya, Timur Leste adalah jajahan Portugis, namun akhirnya menjadi wilayah Indonesia setelah datang dukungan dan lobi dari negara berkepentingan seperti Amerika. Lambat laun, konflik terus terjadi di wilayah ini. Indonesia akhirnya memberikan opsi-opsi kepada wilayah Timur Leste. Salah satunya adalah pemberian otonom khusus atau lepas jadi negara sendiri. Tentu saja mereka ingin lepas, apalagi banyak negara yang menjadi backingnya. Jika saja penyelesaian tidak dengan jalur pendapat dan voting, maka saat ini Timur Leste masih menjadi wilayah Indonesia. Satu hal lagi mengapa negara lain ingin Timur Leste lepas dari Indonesia. Di wilayah ini terdapat sumber daya tambang yang berharga, yaitu uranium. Dan ini tidak disadari oleh Indonesia sebelumnya, padahal negara asing telah mengincarnya. Itulah 5 wilayah Indonesia yang sempat diklaim dan ada yang telah lepas.
Dengan kejadian seperti ini, seharusnya pemerintah lebih hati-hati dengan pulau terluar. Maka harus mampu menjaga agar kepulauan ini tetap menjadi bagian dari NKRI.